Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya Sayyid Muhammad Rishad Nasabi Al-Idrus, perwakilan dari kelompok konten kreator Pondok Pesantren Khatamun Nabiyyin Jakarta dengan program dasar Tahfidzul Quran wa Dirasah Islamiyah. Seperti biasa, di video kali ini kita akan melanjutkan kegiatan kita, yaitu apa? Meliputi kegiatan-kegiatan life skill yang diadakan di Pondok Pesantren Khatamun Nabiyyin berdasarkan banyaknya kelompok-kelompok yang disajikan. Kemarin kita sudah meliputi kegiatan dari Barzanji. Kemudian setelah itu kita sudah menelusuri juga kegiatan kaligrafi. Nah, selanjutnya di video ini, di detik ini, saya akan meliputi atau menelusuri kegiatan dari kelompok lain. Apa itu? Yaitu kelompok komputer. Kita tahu bahwasannya kebanyakan orang-orang awam di luar sana beranggapan bahwasannya santri-santri itu merupakan golongan-golongan atau suatu kelompok yang kebanyakan dari mereka itu hanya fokus terhadap agama, fokus terhadap syariat, hukum-hukum Islam dan sebagainya. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga mereka menganggap bahwasannya santri-santri itu ketinggalan zaman. Sedangkan zaman kita, setiap waktunya, setiap jamnya, dia itu selalu mengalami perkembangan. Nah, dengan diadakannya kegiatan untuk meningkatkan keterampilan santri-santri, terkhususnya di bidang komputer ini, sehingga tujuannya bisa merubah pandangan masyarakat terhadap eksistensi dari santri-santri di Indonesia terkhususnya, agar santri-santri di Indonesia tidak dianggap sebagai kelompok yang tertinggal zaman atau kelompok yang bisa mengikuti zaman juga sebagaimana sekolah-sekolah pada umumnya. Langsung saja kalau seperti itu kita berangkat. Cus. Oke teman-teman, di sini seperti biasanya kita sudah bertemu dengan penanggung jawab dari kegiatan komputer di lab skill yang diadakan di Pondok Pesantren Khatamun Nabiyyin ini. Di sebelah saya ada Ustadz Rifki. Di sini beliau adalah salah satu penanggung jawab yang mana, dan juga beliau ini adalah orang yang ahli dalam hal-hal yang berkaitan dengan komputer, baik dari segi kegunaannya, susunannya, ataupun kinerjanya. Beliau ini insya Allah sangat mahir. Baik, Ustadz, kita di sini kan mengadakan berbagai kegiatan di life skill di Pondok Pesantren Khatamun Nabiyyin ini, dan salah satunya itu adalah kegiatan dari kelompok komputer yang dibawahi oleh Ustadz. Nah, sini saya akan bertanya, apa sih tujuan diadakannya kegiatan diadakannya kelompok ini, dan apa saja kegiatan yang diadakan di setiap minggunya di kegiatan life skill Pondok Pesantren Khatamun Nabiyyin ini. Jadi untuk life skill kita ini, life skill komputer, tentunya untuk tujuan itu sangat banyak ya. Dengan kita melihat perkembangan zaman yang begitu cepat, apalagi terkhususnya di bidang teknologi informasi dan juga perkembangan jaringan yang begitu pesat, maka dirasa sangat perlu lah bagi kita itu untuk mengikuti perkembangan zaman. Terkhusus di sini di kita di lingkungan pesantren yang notabene-nya mayoritas masyarakat tuh taunya pesantren tuh berfokus pada pelajaran agama. Nah, bahkan ada yang bilang anak pesantren itu
gaptek lah, kurang paham teknologi lah, karena tiap harinya makannya itu cuma buku dan buku saja pelajaran gitu kan. Nah, makanya dirasa perlulah untuk diadakannya life skill komputer ini agar anak-anak santri dan santriwan santriwati itu bisa lebih mengikuti perkembangan zaman, khususnya dalam bidang teknologi, informasi dan juga komputer. Ya. Terus kemudian untuk kegiatan ya. Kegiatan di life skill komputer ini, nah, di kegiatan ini kita dibagi menjadi dua. Yang pertama itu kegiatan di hardware dan software. Alhamdulillah kegiatan life skill komputer ini sudah berjalan kurang lebih yang di bawah saya itu kurang lebih sekitar 1 tahun ada. Nah, untuk awal-awal tahun pertama itu kita sudah belajar banyak mengenai komputer. Nah, komputer khususnya itu di bidang bagian ininya, bagian hardware, yaitu dengan perangkat kerasnya. Seperti kita mempelajari bagian-bagian komputer itu apa saja, terus fungsi-fungsinya dari setiap komponen itu apa, sehingga komputer itu bisa berjalan dan digunakan sebagaimana mestinya. Nah, kemudian setelah kita sudah banyak belajar mengenai hardware komputer, kemudian kita berpindah menuju pembahasan software. Nah, yang mana sekarang itu di kelas itu lagi dipelajari sampai sekarang. Nah, di materi software itu banyak yang kita pelajari. Contohnya seperti sistem operasi, seperti Windows, Linux, macOS. Kemudian kita juga belajar mengenai ini antivirus, terus berbagai macam bahasa pemrograman. Nah, sampai yang sekarang kita sedang pelajari saat ini adalah bahasa pemrograman HTML. Nah, makanya sekarang itu di life skill komputer ini kita sedang berfokus pada pembelajaran coding atau bahasa pemrograman, yaitu HTML. Nah, tujuan akhirnya, diharapkan bahwasannya semua santri dan santriwati yang mengikuti life skill komputer ini, mereka bisa menguasai berbagai bahasa pemrograman. Nah, yang salah satunya yang akan ditekankan pada mungkin semester ini atau sampai semester yang akan datang, yaitu bahasa HTML, CSS, PHP, dan JavaScript. Nah, nantinya itu anak-anak akan diarahkan agar mereka itu bisa membuat website mereka sendiri. Nah, yang mana ini kan sebuah pencapaian yang sangat baik kan kalau kita lihat ya, yang mana mereka itu bisa lebih produktif, mereka juga bisa mungkin di masa yang akan datang setelah keluar dari pesantren mereka bisa bekerja sebagai pembuat website, atau mereka bisa membuat website sendiri, atau mungkin mereka bisa memajukan pesantrennya sendiri dengan membuat sebuah sistem website yang bagus dan sebagainya. Mungkin itu. Begitulah teman-teman jawaban dari penanggung jawab kelompok dari komputer itu sendiri. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasannya banyaknya kegunaan atau manfaat dengan diadakannya kegiatan untuk meningkatkan kemampuan santri-santri di Indonesia ini, khususnya dalam bidang teknologi dan juga komputer. Karena apa? Karena kita tahu bahwasannya anggapan dari masyarakat itu sangat kebanyakan rendah terhadap santri-santri yang yang fokus terhadap pelajaran-pelajaran agama. Maka dari itu kita mengadakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan santri dalam bidang teknologi ini, khususnya untuk salah satunya adalah mengubah image masyarakat terhadap kelompok-kelompok santri di Indonesia. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah dapat memberikan manfaat kepada kawan-kawan sekalian, khususnya di luar sana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.